Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami, yaitu PT Langgeng Pranama Sentosa, Purchase Order Maintenance Mobil, kelas 11 3B05. Nama kelompok 9. 1. Afifah Citra Dewi dengan NIM 11902999. 2. Linda Pelivia Viviani dengan NIM 11190792. 3. Ipriwanda Hutahayan dengan NIM 11190375. 4. Clarissa Faradita dengan NIM 11191114. Bab 1. Pendahuluan. Kata pengantar. Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadiran Allah karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah sistem informasi akuntansi dengan penulisan makalah yang berjudul Purchase Order Maintenance Mobil pada PT Langgeng Pranama Sentosa dengan baik dan lancar. Kami sebagai penyusun makalah ini mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami sebagai penyusun makalah ini dengan sepenuh hati menyadari bahwa penulisan makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharap kepada pembaca makalah ini saran dan kritik yang bersifat membangun kesempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi para penyusun dan pembaca pada umumnya. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem formal yang utama dalam kebanyakan perusahaan. Sistem informasi formal adalah suatu sistem yang menjelaskan secara tertulis tentang tanggung jawab pembuatan informasi kejadian finansial yang terjadi dikomunikasikan melalui sistem informasi akuntansi pada pihak yang berkepentingan berupa laporan-laporan kegiatan. Pada perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba, penjualan merupakan kegiatan utama untuk mencapai tujuan utama. Dalam rangka menunjang kegiatan penjualan, seorang manajer sangat berkepentingan atas informasi yang berkaitan dengan penjualan untuk menyajikan informasi mengenai penjualan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Adapun maksud dari sistem aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi tentang barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan harus dibeli kembali sebagai stok gudang untuk pemakaian kendaraan pada PT Langgeng Pranama Sentosa yang mengolah dengan bantuan komputer. Lanjutan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memperbaiki pengendalian intern dan untuk memperbaiki informasi yang lebih baik, di samping untuk mengurangi biaya tata usaha atau biaya administrasi, dan untuk menentukan pelaksanaan proses produksi agar lebih mudah menjalankan perencanaan dan mencegah pelaksanaan operasional perusahaan yang kurang sehat. Sistem informasi akuntansi juga merupakan alat kontrol perusahaan dalam menyelamatkan harta kekayaan perusahaan. Menurut Yunus 2007, Botnar dan Hopwood 2005, sistem akuntansi pada dasarnya menjadi alat perusahaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai alat dalam mengendalikan aktivitas perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Maksud dan tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk memperbaiki pengendalian intern dan untuk memperbaiki informasi yang lebih baik, di samping untuk mengurangi biaya tata usaha atau biaya administrasi, dan untuk menentukan pelaksanaan proses produksi agar lebih mudah menjalankan perencanaan dan mencegah pelaksanaan operasional perusahaan yang kurang sehat.
Sistem akuntansi juga merupakan alat kontrol perusahaan dalam menyelamatkan harta kekayaan perusahaan. Menurut Yunus 2007, Bernard dan Hopwood 2005, sistem akuntansi pada dasarnya menjadi alat perusahaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai alat dalam mengendalikan aktivitas perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi dalam kehidupan nyata. 2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi serta memahami lebih terperinci tentang prosedur penjualan pada sebuah perusahaan berorientasi profit. 3. Bagi akuntansi, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penerapan ilmu sistem informasi akuntansi sehingga bisa memberikan gambaran pada mahasiswa melalui contoh nyata pada penelitian yang dilaksanakan di PT Langgeng Pranama Santosa. 4. Bagi PT Langgeng Pranama Santosa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan jasa. 5. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan antara teori-teori dari berbagai macam sumber ilmu yang ada dengan keadaan yang terjadi langsung di lapangan sehingga dapat memberikan suatu karya penelitian baru dan dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi. Bagi pegawai, penelitian ini dapat dijadikan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan perusahaan dan peningkatan kinerja para pegawai sehingga dapat berjalan dengan lancar. 7. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan suatu pengetahuan dan referensi khusus bagi pihak yang mengkaji dari berbagai topik-topik dan permasalahan. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan mencakup latar belakang. Terdapat 2 permasalahan yang akan dibahas menjadi 2 tujuan penelitian dan terdapat 4 manfaat penelitian. Bab 2. Landasan teori. Terdapat landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan pengerjaan penelitian skripsi. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Bab 4. Analisis data. Analisis data yang berisi gambaran objek penelitian serta proses dan analisis data. Bab 5. Penutup. Penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Nama saya Linda Peli Fiviani dengan NIM 111900792. Di sini saya akan membacakan bab 2, tinjauan teori. Konsep dasar sistem. Dalam era globalisasi dan semakin meningkatnya sistem informasi perkembangan teknologi dan semakin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang semakin besar, maka hampir semua perusahaan menggunakan sistem, baik sistem yang secara manual maupun secara terkomputerisasi. Dengan demikian, tidak heran kalau sistem itu sendiri banyak dipelajari dan dianalisa. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem merupakan bagian terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak para ahli mengalihkan perhatian kepada pembelajaran mengenai sistem. Termasuk di PT Langgeng Pranama Santosa, sangat membutuhkan sistem yang terkomputerisasi. Di perusahaan ekspedisi ini, jantung dari perusahaan ini sendiri adalah kendaraannya seperti mobil trailer, mobil box, dan mobil pengangkut motor. Maka perusahaan ini sangat menjaga perawatan atau maintenance dari kendaraannya, agar perusahaan ini tidak terlalu repot ketika ingin membeli barang apa saja yang dibutuhkan.
Dan untuk perawatan dan perusakan kendaraan, maka PT Langgeng Pranama Sentosa memiliki aplikasi berbasis Exam. Untuk alur maintenance kendaraan sendiri, pembelian barang yang dibutuhkan sampai mobil tersebut dapat dipakai kembali. Selanjutnya, peralatan pendukung atau tool system. Adapun peralatan pendukung yang dimaksud untuk merancang model sistem pada penulisan makalah ini adalah A. Diagram alir data atau DAD. Konsep dasar dari diagram alir data ini sendiri merupakan alat yang dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas. Lebih lanjut, data flow diagram juga merupakan dokumentasi dari sistem yang baik. Yang kedua, simbol-simbol dalam DAD. Simbol-simbol yang digunakan pada diagram alir data sebagai berikut. Yang pertama ada lingkaran luar atau external entity, adalah simbol yang berbentuk bujur sangkar yang digunakan untuk menggambarkan asal atau tujuan data. External entity ini dapat berupa orang atau organisasi atau sistem lainnya yang memberikan input atau output dari sistem. B. Proses adalah simbol yang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk memproses pengolahan data atau transportasi data yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. C. Alir data atau data flow digambarkan dengan anak panah yang digunakan untuk arah dari proses sistem. D. Simpanan data atau data store adalah simbol yang berbentuk persegi panjang tidak sempurna yang digunakan untuk pengarsipan atau penyimpanan data. Yang ketiga, aturan main dalam DAD. Bentuk rambu-rambu atau aturan main yang baku dan berlaku dalam penggunaan data flow diagram untuk menggambar model sistem sebagai berikut. Yang pertama, di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan antara external entity dengan external entity lainnya secara langsung. Yang kedua, di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan data store yang satu dengan data store yang lainnya secara langsung. Yang ketiga, di dalam data flow diagram tidak boleh atau tidak diperkenankan menghubungkan data store dengan external entity secara langsung. Yang keempat, setiap proses harus ada data flow yang masuk dan ada juga data flow yang keluar. Yang keempat, ada tahapan pembuatan DAD. Langkah-langkah dalam membuat DAD ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada diagram konteks yang dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau dengan kata lain, diagram tersebut untuk menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada. Yang kedua ada diagram nol yang dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang di dalam diagram konteks penggambarannya secara lebih terperinci. Yang ketiga ada diagram detail yang dibuat untuk menggambarkan arus data lebih mendetail lagi dari tahapan proses yang ada di dalam diagram nol. Pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Menurut Brady dan Lonham 2010, ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analis persyaratan objek pengembangan sistem. Derajat relasi ini menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lainnya disebut dengan one-to-one, atau setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitupun sebaliknya. Yang kedua, one-to-many, setiap anggota entitas A dapat berhubungan lebih dari satu anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya. Yang terakhir ada many-to-many, yaitu setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Lalu ada Logical Record Structure atau LRS, adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Lalu selanjutnya ada Activity
activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak menurut Sukamto dan Salahuddin. Kegunaan activity diagram menurut Sukamto dan Salahuddin banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal seperti berikut, yaitu rancangan proses bisnis, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, dan rancangan pengujian. Berikut ditampilkan simbol activity diagram. Selanjutnya ada pengertian UML atau Unified Modeling Language. Unified Modeling Language atau UML adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi pada suatu objek. Menurut Rosa Salahuddin, Unified Modeling Language atau UML merupakan salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk menggambarkan kebutuhan, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Tujuan atau fungsi penggunaan UML antara lain yang pertama, dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam permodelan. Yang kedua, dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman atau proses rekayasa. Ketiga, dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Dan yang terakhir, dapat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu pembahasan. Sistem informasi akuntansi sendiri yang kita ketahui adalah sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi akuntansi sendiri berhubungan dengan suatu fungsi yang bertanggung jawab terhadap arus dana ke dalam perusahaan. Dana diperlukan untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu, sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunaannya bisa efektif. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan, di mana informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. Informasi akuntansi manajemen adalah informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Tinjauan perusahaan, sejarah perusahaan, di mana di PT Langgeng Pranama Sentosa ini merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang jasa pengangkutan pengiriman motor, mobil, spare part motor, dari mobil, pengiriman barang-barang dengan menggunakan kontainer, pengiriman barang secara LCL atau less than container load, pengiriman barang yang kurang dari standar kargo kontainer, penerimaan barang dari seluruh daerah Indonesia ke Jabodetabek. PT Langgeng Pranama Sentosa diprakarsai oleh Bapak Mukhtar Pitojo, Ibu Aurelia, dan Koko Hermawan dengan persentase sebagai berikut. PT Langgeng Pranama Sentosa didirikan pada tanggal 3 Juni 1991 dengan akta nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Darsono Purmo Mosidi SH dan dilakukan perubahan dengan akta nomor 51 tanggal 23 Agustus 2000.
dibuat oleh notaris yang sama dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 5 pada tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Mutiara Hartanto SH. Prinsip yang dipegang oleh PT ini adalah pengiriman yang tepat waktu dengan kondisi baik yang disertai dengan laporan pengiriman cepat dan akurat. PT Langgeng ini mendapat kepercayaan dari berbagai klien untuk mengirimkan barang-barang ke berbagai daerah. Oke, kita masuk ke visi dan misi PT Langgeng. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan ekspedisi terbesar, terbaik, terlengkap, dan terpercaya di Indonesia. Untuk misinya, menyediakan customer support terbaik bagi customer. Menyediakan layanan pengiriman yang tepat waktu dengan kualitas terbaik. Memberikan kesejahteraan pada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan. Untuk struktur organisasinya dapat kita lihat nanti di slide sebagai berikut. A adalah bagian maintenance, dan maintenance terbagi atas kepala pool, staff, dan PIC. PIC sendiri terbagi atas bagian gudang spare part dan mekanik. Kita masuk ke tanggung jawab dari masing-masing struktur. Tanggung jawab GA adalah menentukan kebijakan yang berhubungan dengan maintenance yang perlu diambil, menentukan arah dan tujuan program maintenance berjalan, meng-ACC barang-barang yang diperlukan oleh mekanik, menentukan dan memilah barang-barang apa saja yang diperlukan oleh mobil-mobil yang digunakan untuk mengangkut barang. Tanggung jawab staf GA atau asisten GA memastikan semua yang sudah direncanakan oleh GA berjalan sesuai. Mengatur target kendaraan-kendaraan yang mana saja yang menjadi prioritas. Membantu PIC membuat PO atau purchase order spare part rutin dan urgent yang harus dibeli. Tanggung jawab kepala pool. Mengatur mobil yang sedang maintenance agar masuk bengkel. Mengatur mobil yang jadwalnya sedang servis berkala, jalan terlebih dahulu, dan diarahkan ke bengkel. Memastikan kendaraan yang sudah diperbaiki melewati masa testing sebelum bisa dipakai kembali. Untuk tanggung jawab PIC, memastikan mekanik mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi target oleh staf. Memeriksa spare part apa saja yang dibutuhkan untuk kendaraan yang sedang rusak. Membeli spare part apa saja yang dibutuhkan oleh mekanik. Memastikan spare part yang dipasang mekanik spare part yang benar sesuai dengan PO. Tanggung jawab bagian gudang spare part. Memastikan spare part rutin atau servis berkala selalu ada, bila habis harus lapor ke staf GA beserta dengan histori pemakaian. Stok up-num per minggu, spare part, dan harus selalu sama data di gudang dengan data staf. Mengatur masuk barang dengan adanya surat STTB atau surat tanda terima barang. Mengatur keluar barang dengan adanya surat SPB, surat pengeluaran barang yang sudah dibubuhi oleh SPK, surat perintah kerja. Tanggung jawab mekanik, mengerjakan kendaraan yang sudah menjadi target pekerjaan hari tersebut. Mengecek secara berkala mesin-mesin yang sering menjadi problem atau masalah. Menjalankan servis berkala kendaraan yang sudah diatur oleh kepala pool berdasarkan jadwal yang diatur oleh staf GA. Perkenalkan, nama saya Afifah Citra Dewi, NIM saya 1190299. Di sini
kali saya akan menjelaskan tentang 3.3 proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi di sistem. Adapun analisis prosedur sistem di PT Langgeng Pranama Sentosa adalah 1. Proses pendataan stok di gudang. Pada proses ini, staf gudang mengawasi, mencatat hasil keluar masuk barang dan stok opnam. Stok opnam yang sudah diatur jadwalnya dari pihak 1 dengan pihak 2, lalu dicatat dan dicocokkan. Lalu akan diserahkan kepada General Affair. Yang kedua, proses pendataan hasil stok opnam di gudang. Pada proses ini juga diawasi oleh pihak ketiga, orang yang bertanggung jawab langsung dan dipilih oleh General Affair di luar anggota tim agar tidak berat sebelah dan adil. Gudang mencatat dan mencocokkan beberapa banyak hasil jumlah stok opnam yang tidak sesuai atau balance dengan kondisi fisik ataupun data input komputer dan rekap tangan. Laporan nantinya akan direkap oleh staf gudang lalu diserahkan kepada General Affair sebagai yang mengetahui proses ini berjalan atau tidak. 3.4 ada diagram activity sistem berjalan. 3.4.3.1 use case diagram. 1. Use case menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2018 merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebagai interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Aktor merupakan orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sebagai sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu aktor adalah itu orang. Yang kedua, use case. Use case merupakan functionality yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit dan aktor. Use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Berikut adalah simbol use case. Diagram activity adalah menggambarkan tentang workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem dan proses bisnis atau menu yang berperangkat lunak menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2018. Penggunaan activity diagram Sukamto atau Salahuddin 2018, diagram aktivitas merupakan digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut. A. Rancangan proses bisnis. B. Urutan pengelompokan tampil dari sistem user interface. Yang ketiga, rancangan pengujian. Berikut adalah simbol activity diagram. 3.4.2a. Berikut adalah diagram pendataan stok di gudang. Staf gudang bertugas untuk mengawasi, mencatat hasil keluar masuk barang di gudang, stok opnam gudang. Bagian gudang mencatat data keluar masuk gudang, memasukkan barang ke gudang, dan mengeluarkan barang dari gudang ke mekanik. Staf gudang menerima hasil data, mencocokkan data. General Affair menerima hasil laporan data yang sudah selesai. 3.4.2b diagram pendataan hasil stok opnam. Pihak ketiga mengawasi staf gudang dari bagian gudang untuk stok opnam. Staf gudang menerima data, mencocokkan data, input data ke dalam komputer dan merekap data. General Affair bertugas untuk menerima hasil rekap stok opnam. 3.5 Spesifik sistem berjalan. 3.5.1 Spesifik bentuk dokumen masukan. Yang pertama, analisa kerusakan dari mekanik. Yang kedua, kertas maintenance. Yang ketiga, surat perintah kerja. 3.5.2 Spesifik bentuk dokumen keluaran. Ada memo spare part yang dibutuhkan. Yang kedua, purchase order spare part yang dibutuhkan. 3.6 Spesifik sistem komputer. 3.631 Umum. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware, perangkat lunak bisa disebut dengan software, dan pemakaiannya atau brainware. Ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer. Perangkat lunak, kita memakai sistem operasi Microsoft Windows dan programnya Mozilla Google Chrome. Berikut ERD PT Langgeng Pranama Sentosa. Berikut gambar ORS PT Langgeng Pranama Sentosa.
pengeluarannya, perangkat kerasnya. Kita masuk di permasalahan pokok. Yang pertama, dikarenakan perusahaan ekspedisi yang maju perlu adanya sistem agar tidak terjadi kegagalan dikarenakan mobil yang rusak, maka PT Langgeng Pranama Sentosa perlu memiliki sistem aplikasi supaya memudahkan dalam pengajuan dan proses pembelian spare part kendaraan itu tersebut. Entah itu mobil box, trailer, mobil motor, ataupun forklift. Yang kedua, tidak efektifnya seperti sistem yang digunakan masih menggunakan semi komputerisasi. Oleh sebab itu, sistem pendataan barang-barang spare part dan proses maintenance di PT Langgeng Pranama Sentosa, data-datanya sangat mudah untuk hilang. Yang ketiga, sulitnya dalam pencarian sistem pendataan barang-barang spare part dan proses maintenance di PT Langgeng Pranama Sentosa belum menggunakan sistem yang sangat terkomputerisasi. 3.8 Pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya ada 3. Yang pertama, maka perusahaan PT Langgeng Pranama Sentosa merekrut pekerja IT untuk membuat beberapa program. Untuk delivery order pemesanan barang dan motor akan dikirim dari konsumen untuk proses akuntansi dan tentunya dalam proses perbaikan kendaraan, maintenance tersebut berikut dengan pembelian barang spare part-nya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para pengguna aplikasi baik pengurus ataupun staf menjadi lebih mudah dan cepat dalam memproses data. Yang kedua, membangun sistem informasi yang dapat membantu proses-proses yang telah berjalan sehingga penggunaan dokumen berbentuk kertas dapat dikurangi dan mempermudah pendataan dan pembuatan laporan pendataan tersebut. Yang ketiga, membangun sistem aplikasi pendataan barang-barang spare part dan proses maintenance di PT Langgeng Pranama Sentosa. Dengan aplikasi seperti ini sangat memudahkan karyawan mencari data-data seperti berkas yang sudah diarsipkan. Kesimpulannya, bab 4, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data-data dan kegiatan dalam suatu perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta dapat menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Pada bab sebelumnya, perancangan sistem informasi pembuatan purchase order spare part maintenance PT Langgeng Pranama Sentosa sebagai berikut. 1. PT Langgeng Pranama Sentosa melakukan penginputan data pada customer yang masih menggunakan sistem manual sehingga proses pendataan customer menjadi kurang efektif dan efisien. Yang kedua, dalam penggunaan sistem pada komputer di era modern ini dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam PT Langgeng Pranama Sentosa, dapat menghasilkan suatu penyajian data yang lebih akurat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, dalam penggunaan sistem komputerisasi ini dapat menjadikan PT Langgeng Pranama Sentosa untuk memudahkan dalam pencarian data yang telah dibutuhkan dengan cepat dibandingkan menggunakan pencarian yang manual. Yang keempat, sistem komputerisasi ini juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasi dalam suatu perusahaan dan meningkatkan efektivitas setiap kegiatan operasional perusahaan khususnya di bidang informasi akuntansi. Sarannya, berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi suatu masukan di PT Langgeng Pranama Sentosa sebagai berikut. 1. Dalam melakukan pengoperasian komputer beserta sistemnya, personil diberikan pelatihan dengan penerapan sistem yang baru. Yang 2. Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat komputer yang sering digunakan untuk menjaga terlindungnya perusahaan pada database dan agar seluruh database tidak rusak akibat adanya virus. Yang 3. Agar aktivitas dalam